Shalom dari Florida, nama saya Elin Duram. Kembali bertemu saya lagi. Jangan bosan ya. 2 minggu lalu kita mulai berbicara mengenai Roh Kudus. Pertama, kita mengenal kepribadian Roh Kudus. Kedua, kita mengenal bagaimana pekerjaan Roh Kudus dan bagaimana kekuatan dan kekuasaan Roh Kudus. Kali ini saya akan membawakan yang paling menarik untuk Anda, dan saya berharap Anda benar-benar menginginkan apa yang Roh Kudus berikan kepada Anda atau yang available. Hadiah-hadiah dan karunia dari Roh Kudus. Hadiah-hadiah pemberian Roh Kudus. Nah, siapa di antara Anda yang senang mendengar kata Anda mendapat hadiah? Saya senang mendengar kata, oh Anda mendapat hadiah, Anda diberikan hadiah. Siapa yang tidak senang dengan hadiah? Semua orang senang dengan hadiah. Satu keistimewaan kita sebagai orang Kristen, kita memiliki dan bisa mendapatkan hadiah dari Tuhan sendiri, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bisa menerima hadiah. Bagaimana caranya menerima hadiah? Nah, kadang kita menginginkan untuk diberikan hadiah. Kadang kita suami kita bertanya atau bapak kita bertanya, nanti ulang tahun kamu mau apa? Mau hadiah apa? Begitu kan? Karena suami saya baru saja bertanya sama saya, nanti ulang tahun kamu mau apa sayang? Enak ya kedengarannya. Kadang-kadang kita juga minta sebelum kita sebelum kita ditanyakan kita mau apa, kadang kita juga suka ngomong gini, Pah, beliin aku cincin dong, gitu loh. Beliin aku baju baru dong. Papa nih udah mau Natal nih, belikan aku sesuatu yang cantik dong, begitu kan? Nah, kita juga begitu dengan Tuhan, dengan Yesus ya, dengan Bapa kita di surga, sama seperti itu. Nah, hadiah-hadiah ini melalui Roh Kudus. Hadiah-hadiah ini hanya melalui Roh Kudus. Jadi kalau kita mau minta hadiah, siapa yang kita minta? Roh Kudus. Karena dialah yang akan memberikan kepada kamu. Dialah yang akan memberikan hadiah-hadiah itu kepada Anda. Dialah yang akan memperkuatkan hadiah itu. Dialah yang akan mencurahkan hadiah-hadiah itu dengan pengurapannya. Yuk kita baca di Korintus pertama bab ke-12 ayat 1 ya. Saya hanya baca dulu, atau Anda bisa membacanya sendiri ya. Korintus pertama bab 12 ayat 1. Sekarang mengenai karunia roh, saya mau supaya saudara mengetahui kebenaran dan tidak membiarkan Anda bodoh. Waduh, apa itu maksudnya? Maksudnya begini, jangan sampai ada yang bilang ke Anda, pendeta-pendeta lain yang tidak percaya dengan hadiah Roh Kudus ini mengatakan kepada Anda, hadiah-hadiah Roh Kudus itu sudah tidak berlaku. Nah, ini di Korintus pertama, ini di terjemahan baru ya, ini di perjanjian baru. Kalau di perjanjian baru aja masih berlaku, berarti sekarang pun masih berlaku. Jangan Anda dibodohi dengan kata seperti itu. Berarti orang-orang ini tidak pernah memiliki hadiah-hadiah Roh Kudus. Orang-orang ini tidak pernah dikaruniai oleh hadiah Roh Kudus. Ayat 2. Anda tahu bahwa Anda belum mengenal Tuhan. Tanpa berpikir Anda tertarik kepada berhala-berhala yang bodoh dan bisu.
3. Karena itu saya memberi pengertian kepada Anda bahwa tidak ada orang yang berbicara oleh Roh Tuhan dan berkata, terkutuklah Yesus, dan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kita sudah membahas hal ini minggu lalu. Karena kita memiliki Roh Kudus, kita bisa bersaksi. Dan hanya Roh Kudus yang bisa meyakinkan Anda kalau Yesus adalah Tuhan. Ada beragam karunia tapi roh yang sama. Nah, kita akan memasuki ini, kita akan membahas seperti ini ya. Ayat ke-6 ada begini, dan ada beragam perbuatan ajaib, tapi Tuhan yang samalah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Oke, lihat nih. Ke-7, tetapi kepada masing-masing orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi jangan berpikir karena kita memiliki satu hadiah, berarti yang lainnya tidak berarti. Bukan begitu. Tuhan memberikan satu hadiah atau lebih kepada seseorang dan berbeda kepada yang lainnya agar kita bekerja sama, gotong royong, begitu. Tangan, kaki, mata, telinga, mulut, hidung gotong royong, jadilah diri kamu, begitu. Ke-8, sebab kepada seseorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata dengan pengetahuan. 9. Kepada Roh yang sama memberikan keimanan, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk dapat menyembuhkan. 10. Kepada seseorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lainnya Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lainnya lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada seseorang Ia memberikan karunia untuk berbicara dengan bahasa roh, dan kepada yang lainnya Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh tersebut. 11. Tapi semua itu dikerjakan oleh Roh yang sama, yang memberikan karunia kepada setiap orang yang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, hadiah-hadiah ini seperti hadiah bisa menyembuhkan, dapat menghasilkan mukjizat, dapat mendeteksi roh. Misalnya ini ada roh jahat, ini orang kesurupan ya. Orang Kristen nggak mungkin kesurupan karena kita memiliki Roh Kudus. Tapi orang di luar yang memiliki kesurupan. Nah, kita bisa mendeteksi roh apa ini yang masuk, atau roh apa ini yang mengopresi jiwa kita, istilahnya yang mempengaruhi jiwa kita. Misalnya dulu nih sebelum kita selamat ya, atau contohnya saya lah ya, sebelum saya diselamatkan, sebelum saya masuk Kristen, saya mendalami Quran. Saya juga dulu mendalami menjadi dukun, menjalani ibadat Buddha, menjalani ibadat New Age ya, kepercayaan Hindu, macam-macam deh dulu sebelum saya diselamatkan oleh Yesus. Nah, begitu saya diselamatkan oleh Yesus, Roh Kudus memperlihatkan kepada saya kalau roh-roh ini masih nempel, istilahnya masih belum bersih. Nah, itu harus dibersihkan. Roh Kudus bilang bersihkan rumahmu. Bersihkan rumahmu. Jiwa kita nih yang harus dibersihkan. Ada roh Hindu, bersihkan. Roh Islam, bersihkan. Atau jin Islam, mereka bilang jin Islam sama jin kafir. Saya mendingan milih jin kafir daripada jin Islam. Nah, itu harus disingkirkan. Ada lagi misalnya kita kena opres. Opres itu istilahnya
opres tuh didorong oleh keinginan yang tidak suci, misalnya seks, ya, itu harus disingkirkan, itu harus dikeluarkan. Berapa di antara Anda pernah melihat atau mengalami pengurapan Roh Kudus, menyaksikan ya di TV atau di gereja Anda, pengurapan Roh Kudus, menyaksikan mukjizat, menyaksikan orang yang buta bisa melihat, menyaksikan orang yang sakit sembuh, menyaksikan orang yang pakai kursi roda bisa berdiri dan berjalan, bahkan berlari. Menyaksikan banyak sekali terjadi di gereja saya, dan mukjizat itu juga terjadi di gereja saya, di gereja ini. Itu bisa kita lihat. Nah, jangan pernah bilang kalau begini, saya tidak bisa mendapatkan hadiah itu spesial untuk orang lain. Tidak. Anda harus meminta. Anda meminta kepada Roh Kudus untuk diberikan hadiah. Yang pertama, Anda harus diberi kekuatan dulu ya. Sebelum menerima hadiah, Anda harus diberikan kekuatan dulu. Kalau Anda tidak diberikan kekuatan, maka hadiah itu tidak akan berarti. Misalnya nih, di sini saya memiliki pistol ya, Nah, sebelum saya bisa memiliki pistol, saya harus di-training dulu. Saya harus diberi pengertian dulu. Saya harus sekolah dulu, kursus dulu. Kursus bagaimana saya istilahnya memegang atau istilahnya ini kekuatan, ini salah satu kekuatan, power ya. Nah, kalau kita handle-nya salah, maka bisa membunuh kita sendiri, bisa membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi saya di training dulu. Setelah saya di training, saya harus ke city ya, ke kota, misalnya City Hall, itu untuk mendapatkan lisensi. Nah, setelah mendapatkan lisensi, itu memakan waktu 3-6 minggu. Nah, selama 3-6 minggu itu, saya terus di training. Bagaimana cara menggunakan pistol ini, bagaimana saya memasukkan peluru, bagaimana saya membersihkan. Semuanya perlu dengan training. Sama seperti halnya Roh Kudus. Anda harus diberikan kekuatan dulu sebelum bisa menerima hadiah. Nah, bagaimana caranya saya bisa menerima kekuatan? Minta kepada Roh Kudus, maka Dia akan menguatkan Anda. Ayo, kita coba ya. Ayat ke-12. Karena sama seperti satu tubuh dengan banyak anggota badan, dan meskipun anggota tersebut sangat banyak, semuanya merupakan menjadi satu tubuh. Demikian pula halnya dengan Kristus. Di gereja nih, yang di atas adalah pastor atau pendeta ya, lalu gembala-gembalanya, lalu sheep-nya, lalu umat-umatnya. Nah, ada di beberapa antara umat ini memiliki karunia tersendiri. Bukan berarti kalau seseorang ini memiliki karunia sendiri, ya, dia adalah yang paling powerful. Bukan. Tuhan memberikan masing-masing umat hadiah tersendiri. Agar apa? Agar kita semua bisa bersatu, bekerja sama, bergotong royong. Untuk apa bergotong royong? Untuk melawan si setan yang ada di dunia ini. Tanpa kekuatan ini, tanpa hadiah-hadiah ini, kita tidak bisa melawan roh-roh jahat. Nah, jangan berkecil hati kalau Anda tidak memiliki, merasa tidak memiliki. Minta kepada Tuhan, minta. Satu lagi, minta, meminta, memohon. Kalau Tuhan adalah yang setia, kalau
Kalau seorang umat meminta makanan, apakah seorang bapak akan memberikan ular? Tidak kan? Tuhan adalah yang setia. Bapak kita adalah Bapak yang setia, yang sayang terhadap kita, yang menyayangi umatnya. Tubuh kita tidak hanya satu anggota, tapi banyak anggota. Ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada hidung, ada telinga, ada mata. Semuanya bekerja sama. Semuanya bekerja sama. Nah, bagaimana Anda bisa berjalan? Ya, kalau matanya nggak bisa ngelihat, pakai tongkat dong. Nah, susah kan? Bagaimana Anda mau makan kalau mulut Anda tidak ada? Kalau tidak ada mulut, nggak bisa ngomong, nggak bisa makan. Benar kan? Kalau nggak ada kuping, nggak bisa mendengar. Kalau nggak punya kaki, pakai kursi roda. Susah. Jadi semua anggota badan kita ini bekerja sama. Sama seperti halnya Roh Kudus. Ya, bagaimana cara kita menerima? Bagaimana cara kita mendapatkan hadiah? Pertama, kita meminta. Tapi yang paling utama adalah Anda jatuh cinta dulu kepada Yesus. Anda mengenal dulu kata-kata Yesus, mengenal firman-firman Tuhan dulu. Camkan firman-firman Tuhan. Jatuh cinta kepada Yesus. Dan setelah itu mintalah kepada Roh Kudus untuk diberikan, untuk dikaruniai hadiah-hadiah tersebut. Ya, waktu kita baru masuk Kristen atau baru menerima Yesus, ya, kita menerima Roh Kudus, tapi kita belum diurapi Roh Kudus. Di saat Roh Kudus mengurapi Anda, pengalaman saya itu seperti sungai, ya, seperti ada air yang mengalir, yang semakin deras, dan sepertinya itu penuh memenuhi tubuh saya, memenuhi jiwa saya, dan keluarlah itu bahasa roh. Jangan berkecil hati, minta kepada Roh Kudus, karena Anda memerlukan hadiah-hadiah ini untuk bergotong royong, untuk membantu yang lain, untuk membantu saudara kita yang lain, untuk mendukung satu sama lain, bukan saling mencela. Kalau ada orang atau pendeta yang tidak percaya akan hadiah-hadiah ini, itu bukan urusan Anda, itu urusan pendeta tersebut, karena pendeta tersebut tidak pernah dikaruniai oleh Roh Kudus, tidak pernah menerima hadiah dari Roh Kudus. Karena tidak percaya. Kalau kita tidak percaya, maka kita tidak akan mendapatkan. Kalau kita percaya, kita bisa meminta dan kita akan mendapatkan hadiah tersebut. Nah, saudara, jangan berkecil hati. Kalau Anda ingin sekali hadiah-hadiah ini, ya, yang ada dalam Korintus pertama bab 12, semua hadiah-hadiah ini, saya menyarankan berbicara kepada Roh Kudus. Saya menyarankan lagi untuk lebih mendalami cinta kepada Yesus. Saya akan berdoa untuk Anda kali ini, agar Anda bisa menerima Roh Kudus, agar Anda diberikan hadiah. Bolehkah saya berdoa untuk Anda? Oke. Anda bisa tutup mata dan angkat tangan saudara, ya. Oh Bapakku di surga, dalam nama Yesus, saya siap untuk menerima hadiah-hadiah Roh Kudus. Saya siap untuk dibaptis oleh Roh Kudus. Saya siap untuk menerjuni sungai-sungai Roh Kudus. Roh Kudus, isilah jiwaku dalam nama Yesus. Isilah jiwaku dengan penuh
dengan penuh seperti sungai-sungai yang memenuhi, seperti air yang memenuhi sungai-sungai. Berlimpahlah, berlimpahlah Roh Kudus dalam jiwaku. Berlimpahlah sekarang. Saya menerima limpahan tersebut. Saya menerima limpahan Roh Kudus. Penuhi saya Roh Kudus, penuhi. Anda diam sejenak dan dengar Roh Kudus. Dalam nama Yesus, saya berterima kasih atas pemenuhan, atas karunia ini, atas pengurapan ini. Dalam nama Yesus, saya bersaksi bahwa Roh Kudus sudah berada, sudah mengisi, sudah menguatkan jiwa saya. Terima kasih dalam nama Yesus. Nah, saudara, kalau Anda berdoa seperti itu, menerima doa saya kepada Anda, maka siap-siaplah. Anda akan menerima yang lebih hebat di dalam jiwa Anda. Semoga pesan ini bisa memberkati Anda. Semoga pesan ini membawa kita semakin dekat kepada Roh Kudus. Karena Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita. Shalom dan selamat siang.